mengetahui contoh contohnya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya terus, apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu milik Ibu. Jadi kalau kewajiban hal yang harus kita lakukan. Ya, bagus. Sebelum memasuki inti pembelajaran kita hari ini, kita sedikit tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, jadi pembelajaran kita pada hari ini hak dan kewajiban. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban, mengetahui contoh-contohnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pengertian hak dan kewajiban yaitu hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima atau dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun contoh hak di sekolah, yang pertama mendapatkan pelajaran dari guru, yang kedua menggunakan fasilitas sekolah, yang ketiga mendapat perlakuan adil. Contoh kewajiban di sekolah, yang pertama belajar dengan sungguh-sungguh, yang kedua mematuhi tata tertib sekolah, yang ketiga menghormati guru dan teman. Adapun contoh hak di rumah, yang pertama ditemani dan disayangi orang tua, yang kedua mendapatkan tempat tidur yang nyaman, yang ketiga mendapatkan makanan yang aman. Contoh kewajiban di rumah, yang pertama belajar pada malam hari, yang kedua menghormati orang tua dan kakak atau adik, yang ketiga merapikan tempat tidur setelah malam. Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran ini yaitu hubungan hak dan kewajiban itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak biasanya diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. Artinya, sebelum menuntut hak kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat menjadi tertib dan harmonis. Baik, itulah dari yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu mau membagikan kelompok menjadi 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Ibu mau membagikan SKPD-nya. Setiap kelompok mengambil isi tembok memilih setiap kelompok.
Jadi sudah selesai semua PPD-nya? Sudah, Ibu. Jadi setiap kelompok baik untuk mempresentasikannya hasil kerja. Kelompok 1 silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk pernyataan pertama itu ada kali mengambil tugas dari guru. Tempatnya itu di sekolah dan termasuk kewajiban karena tanggung jawab kita sebagai siswa dalam mengerjakan tugas dari guru. Selanjutnya ada arti dan sindi mendapat kasih sayang. Tempatnya itu di rumah dan termasuk hak karena setiap anak itu mempunyai hak dan mendapatkan kasih sayang dari ibu dan ayahnya. Ibu harus tahu, Ibu. Baru yang ketiga, Andi membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya itu di sekolah dan termasuk kewajiban karena kita semua memiliki kewajiban dalam menjaga Jadi kesimpulannya itu apa perbedaan dari hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama yaitu pernyataannya Lina menggunakan fasilitas perpustakaan. Nah, tempatnya itu di sekolah. Itu termasuk dalam hak karena perpustakaan adalah fasilitas sekolah yang disediakan untuk digunakan. Jadi yang tahun itu ada mengikuti dan berbakti di lingkungan tempat-tempat itu di rumah dan kewajiban karena dan kebersamaan di lingkungan rumah. Jadi siswa mendapatkan pendidikan di sekolah. Di sekolah merupakan hak yang disediakan. Ibu mana ibu? Tidak tahu. Pendidikan termasuk hak. Kesimpulannya itu hak, yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan dan kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Ibu tinggal ibu. Mau ada bangunan ibu.
Ya, sudah betul semuanya. Kasih, kita lihat kemudian dulu. Kasih. Jadi kesimpulannya hak dapat diperoleh dengan baik jika setiap orang melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Kewajiban merupakan dasar yang harus dilindungi terlebih dahulu karena dari melaksanakan kewajiban itulah hak akan muncul secara adil dan seimbang. Jadi ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, Selvi silakan. Jadi yang dapat saya sebutkan dari pembelajaran hari ini itu hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Kalau kewajiban itu segala sesuatu yang wajib dikarenakan. Nah, hak dan kewajiban itu ada di sekolah dan ada yang di rumah. Ya, betul sekali. Kita kesimpulan itu. Mau refleksi ibu, jadi mau ibu bertanya sama kalian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Apa contoh kewajiban yang akan kalian lakukan setelah pulang sekolah? Jadi ibu mau kasih motivasi untuk kalian sebelum pulang. Jadi motivasinya itu jadilah anak yang bertanggung jawab ya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Dan sebelum pulang, beri salam. Oh, sebelum Langsung aja menutupkan. langsung mau salam. Sebelum pulang, baiknya